Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farisal Habib Prakoso. Saya dari kelas 4A NPM 1961201109. Di sini saya akan menjelaskan tentang upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui interaksi positif dengan lingkungan. Sumber daya manusia adalah potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi. Dalam mewujudkan eksistensinya, sumber daya manusia adalah suatu proses mendayagunakan manusia sebagai tenaga kerja secara manusiawi. Agar potensi fisik dan psikis yang dimilikinya berfungsi maksimal bagi pencapaian tujuan organisasi, di samping itu manusia adalah makhluk Tuhan yang kompleks dan unik, serta diciptakan dalam interaksi dua substansi yang tidak berdiri sendiri, yaitu fisik dan jasmani. Sebagai unsur materi dan jiwa yang bersifat non-materi, hubungan kerja yang positif di lingkungan organisasi adalah antara pemimpin dengan staf pekerja atau staf di bawahnya. Ada banyak cara atau strategi lainnya yang bisa dilakukan dalam pengembangan sumber daya manusia. Contohnya, yang pertama, dengan melakukan pelatihan, dan yang kedua, pendidikan, ketiga, pembinaan, keempat, rekrutmen, yang kelima, mengadakan perubahan sistem, yang keenam, kesempatan, dan yang ketujuh adalah penghargaan. Manusia sebagai komponen lingkungan. Manusia juga melakukan interaksi dengan sesamanya atau lingkungan sosial dan mengembangkan nilai dan norma untuk mengukur interaksi tersebut. Dari interaksi tersebut, manusia menghasilkan kebudayaan dalam berbagai bentuk seperti bahasa dan lain-lain. Bentuk hubungan manusia dengan lingkungan di sekitarnya. Hubungan manusia dengan lingkungan alam sangatlah erat sekali. Manusia memperoleh makanan, kayu untuk membuat tempat tinggal dari alam. Maka dari itu manusia juga harus membalas kebaikan alam dengan cara tidak merusak, merawat dengan baik, dan melestarikan alam agar kita dapat menikmatinya untuk kedepannya. Manusia berinteraksi dengan lingkungan hidupnya, mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan hidupnya, bentuk dan terbentuk oleh lingkungan hidup. Pada garis besar, terdapat dua macam bentuk hubungan atau interaksi antara manusia dengan lingkungan, yaitu interaksi yang bersifat positif dan bersifat negatif. Manusia yang berinteraksi positif adalah yang dapat mengubah lingkungan, dan perubahan yang dilakukan tersebut tetap menjaga kelangsungan fungsi serta keseimbangan ekosistem yang ada. Perubahan-perubahan yang demikian hanya mungkin dapat dilakukan oleh manusia yang berilmu dan berakhlak baik, karena hanya orang yang demikianlah yang tahu kriteria dalam berbuat serta bagaimana cara melakukannya. Peranan pendidikan. Pendidikan juga memiliki peran sebagai menciptakan suasana masyarakat damai dan tentram, di mana seperti individu di masyarakat itu saling memahami dan mengerti, saling bertoleransi, saling menghormati dan menghargai, dan saling sayang menyayangi, serta dengan terbentuk fondasi moral dan yang kuat. Kesimpulannya, pengertian sumber daya manusia dapat diarahkan kepada pengusaha ilmu dan teknologi untuk mengelola sumber daya alam tanpa merusak keseimbangan ekosistemnya, dan bahkan mampu melaksanakan usaha konversi sumber daya alam tersebut. Dengan demikian, interaksi yang terjadi antara manusia Indonesia dengan lingkungan adalah interaksi positif. Untuk dapat berinteraksi positif, maka manusia Indonesia harus belajar untuk mengenal dan mengetahui keduanya sebagai salah satu unsur pembentuk ekosistem. Pembinaan sumber daya manusia, hubungannya dengan pelestarian sumber daya manusia. Sumber daya manusia dan sumber daya alam merupakan unsur lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan suatu benda, daya, keadaan, dan makhluk lingkungan hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perkehidupan dan kesejahteraan makhluk hidup lainnya.
Hubungan sumber daya manusia dengan sumber daya alam membutuhkan sumber untuk diolah dan dimanfaatkan dalam mempertahankan kehidupan. Namun terkadang kita berlebihan mengeksploitasinya sumber daya alam sehingga keseimbangan lingkungan mengalami gangguan. Hubungan tersebut memberikan beban pada SDA sehingga daya dukungnya lama-kelamaan berada pada ambang batas. Hubungan pengembangan sumber daya manusia dengan pelestarian sumber daya alam. Adapun hubungan sumber daya alam, energi yang saat ini banyak ditemukan adalah sumber daya alam energi konvensional dan sumber daya alam energi terbaru. Sumber daya alam energi konvensional merupakan sumber daya alam yang berasal dari alam yang saat ini dibutuhkan oleh manusia sebagai memenuhi kebutuhan sehari-hari. Adapun yang termasuk dalam sumber daya alam energi konvensional adalah yang pertama, minyak bumi. Minyak bumi merupakan hasil dari alam yang bersifat terbatas. Contohnya batu bara, gas alam. Yang kedua, sumber daya energi terbarukan. Contohnya energi angin, energi matahari, aliran air atau sungai, energi biomasa, laut. Pembinaan sumber daya manusia melalui jalur pendidikan formal. Dalam rangka pembinaan SDA, hubungan pelestarian SDA, jalur pendidikan formal dari sekolah tingkat dasar sampai dengan tingkat perguruan tinggi merupakan tempat yang strategis untuk melaksanakan usaha-usaha yang bersifat edukatif. Terima kasih, mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan. Kurang dalam dirinya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.